Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi siswa-siswi SMA Negeri 12 Semarang kelas 12 Matematika Wajib. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi statistika bagian ukuran pemusatan data. Nah, pada bagian ini yang akan kita pelajari adalah rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, serta data yang paling sering muncul atau modus. Nah, penjabarannya adalah sebagai berikut. Silakan dipahami step by step. Untuk materi yang pertama adalah mean. Untuk data tunggal, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N. Nah, di sini sigma X itu adalah jumlah keseluruhan data, kemudian N itu adalah banyaknya data. Nah, kemudian untuk data kelompok sendiri itu rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fx dibagi dengan sigma F. Dengan F itu adalah frekuensi kelas ke I, kemudian X itu adalah nilai tengah, kemudian sigma F itu adalah jumlah seluruh data. Kemudian untuk mencari mean itu bisa kita menggunakan rata-rata sementara. Langkahnya adalah yang pertama, menentukan rata-rata sementara. Biasanya dia bisa kalian ambil dari tengah-tengah dari data tersebut. Kalau tabel berarti baris yang tengah-tengah. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah menentukan simpangan atau deviasi. D itu adalah X dikurangi dengan rataan sementara yang tadi kalian ambil. Kemudian langkah yang ketiga adalah menghitung rata-rata simpangannya atau FD, ya. Sigma FD dibagi dengan sigma F. Sigma F berarti jumlah keseluruhan data. Kemudian langkah yang terakhir adalah menghitung rata-rata sesungguhnya atau X bar. Rumusnya adalah X bar sama dengan X bar S atau rataan sementara ditambah dengan sigma FD dibagi dengan sigma F. Kemudian untuk median atau nilai tengah untuk data tunggal, rumusnya adalah data ke N ditambah dengan 1 dibagi dengan 2, dengan N itu adalah banyaknya data atau banyaknya frekuensi gitu ya. Ini baru data ke. Datanya nanti silakan kalian lihat di soal. Kemudian untuk data kelompok itu rumusnya median adalah tepi bawah ditambah dengan setengah N, setengah kali banyaknya data, karena nilai median itu adalah nilai tengah ya, jadi setengah dikurangi FK itu adalah frekuensi kumulatif. Kemudian frekuensi kumulatifnya di sini berarti jumlah frekuensi sebelum kelas median tersebut. Kemudian Fme itu adalah frekuensi kelas median dan P itu adalah panjang kelas atau interval kelas. Yang terakhir adalah modus atau data yang paling sering muncul. Untuk data tunggal, modus itu jelas yang frekuensinya paling banyak itu adalah modus ya. Nah, kemudian untuk data yang kelompok, modus itu rumusnya adalah TB atau tepi bawah kelas modus ditambah dengan D1 dibagi D1 ditambah D2 kalikan dengan P. Tadi TB itu adalah tepi bawah kelas modus, ingat tepi bawah ya. Kemudian D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Dan P itu adalah panjang kelas atau interval. Nah, penjelasannya seperti apa? Silahkan diamati untuk contoh berikut. Contoh yang pertama,
Diketahui nilai ulangan sekelompok siswa sebagai berikut. Tentukan min, median, dan modusnya. Oke, untuk contoh yang pertama itu datanya jelas adalah data tunggal. Berarti kalian gunakan rumus untuk data tunggal. Untuk minnya sendiri rumusnya adalah X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N. Berarti jumlah datanya yaitu 6 tambah 6 tambah 4 tambah 9 sampai dengan 8 dibagi N, itu adalah banyaknya data, itu ada 9 ya. Berarti ketemulah 59 dibagi dengan 9. Oke, untuk selanjutnya berarti kita peroleh adalah 6,5555 atau mendekati dengan 6,56. 5 itu pembulatan ke atas. Biasanya kalian gunakan 2 digit di belakang koma. Oke, selain dengan cara ini, kalian juga bisa menggunakan cara rataan sementara. Nah, dengan rataan sementara itu rumusnya adalah X bar sama dengan X bar sementara ditambah dengan sigma FD dibagi dengan sigma F. Nah, jangan lupa datanya harus kalian urutkan terlebih dahulu. Kemudian kalian tentukan rataan sementara, langkah yang kedua ya. Nah, rataan sementara kalian bisa ambil data di tengah-tengah juga boleh. Di sini kita ambil 6 ya untuk rataan sementara. Berarti kita cari D atau deviasi ya. Itu adalah berarti X dikurangi dengan X bar. 4 dikurangi dengan 6 hasilnya adalah negatif 2. 5 dikurangi dengan 6 negatif 1. 6 kurangi 6 0, dan seterusnya sampai dengan 9 kurangi 6 itu adalah 3 ya. Untuk selanjutnya kalian jumlahkan semuanya ini atau kalian bisa menyederhanakan. Berarti di sini negatif 2 ya. Negatif 2 itu kalian sederhanakan dengan positif 2 ya. Di sini berarti hasilnya 0. Kemudian negatif 1 dengan 1 hasilnya juga 0, berarti tinggal 2 ditambah dengan 3 hasilnya adalah 5 ya. Berarti kalian peroleh di sini X bar sementaranya itu adalah 6 tadi ya, ditambah dengan jumlahnya ini tadi 5 dibagi dengan jumlah semua data adalah 9 ya. Kemudian berarti 6 kalikan 9 itu adalah 54 ditambah dengan 5 dibagi dengan 9. Hasilnya adalah 59 kok dibagi 9 ya. Hasilnya 6,56. Nah, terlihat di sini cara biasa dengan cara rata-rata sementara itu hasilnya sama. Berarti kalian nanti bisa memilih salah satu di antara kedua cara tersebut yang tentunya lebih mudah. Oke, untuk yang selanjutnya itu ditanyakan adalah median atau nilai tengah. Berarti tengah-tengahnya itu adalah data ke N ditambah 1 dibagi dengan 2. N nya ada 9 ya, ditambah 1 dibagi 2. Jangan lupa untuk median datanya juga harus diurutkan ya. Berarti 9 ditambah 1 itu hasilnya adalah 10 dibagi 2 adalah data kelima 1, 2, 3, 4, 5. Nah, datanya median itu adalah 6. Oke, selanjutnya yang ditanyakan adalah modus. Data yang paling sering muncul. Di sini terlihat yang paling sering muncul itu adalah angka 6 sebanyak 3 kali. Berarti modusnya adalah 6. Selanjutnya untuk contoh yang nomor 2, diketahui nilai ulangan sekelompok siswa sebagai berikut. Data tunggal tapi disajikan dalam bentuk tabel ya. Yang ditentukan adalah min ya. Nah, untuk min sendiri kalian karena bentuknya tabel gunakan yang data kelompok. Berarti sigma fx dibagi dengan n, X dikalikan dengan F nya. Kalian buat tabel di sebelahnya ya.
5 kalikan 4 20, 6 kalikan 5 30, dan seterusnya sampai 9 kalikan 1 itu hasilnya 9. Kemudian sigma fx berarti kalian jumlahkan ya, ini fx nya kalian jumlahkan, dan n itu sama aja dengan sigma f berarti 20. Hasilnya 136 dibagi dengan 20, hasilnya 6,8. Nah, bagaimana dengan cara rataan sementara? Nah, tadi rumusnya seperti ini ya, berarti kita cari, kamu tentukan terlebih dahulu mana yang akan digunakan sebagai rataan sementara. Gunakan yang tengah aja, 7 itu sebagai X bar S ya. Kemudian kalian cari deviasi, berarti 6 kurangi 7 negatif 1, 5 kurangi 7 negatif 2, kalau 7 nya itu adalah 0, kemudian 8 kurangi 7 itu 1, 9 kurangi 7 2. Selanjutnya sigma FD, berarti kalian cari FD nya itu adalah berarti frekuensi kalikan dengan deviasi. 4 kalikan 2 negatif 8, dan seterusnya 1 kalikan 2 itu hasilnya 2. Sigma berarti kalian tambahkan kolom jumlah di bawahnya. Sigma FD nya adalah 4, sigma F nya adalah 20. Kita masukkan ke rumus. Rata-rata sementaranya tadi kita gunakan 7 ditambah dengan sigma FD nya itu adalah 4 ya. Kemudian berarti negatif 4 dibagi dengan 20. Negatif tetap dituliskan di sini. Berarti hasilnya adalah 7 dikurangi 2 per 10 atau 7 kurangi 0,2. Hasilnya adalah 6,8. Sama ya. Oke, untuk selanjutnya adalah median. Median itu adalah nilai tengah. Kalau untuk data berkelompok ya, kalian gunakan n per 2 ya, berarti 20 dibagi 2, hasilnya adalah data ke 10. Oke, berarti di sini tetap ya n plus 1 per 2 berarti 10,5. Di sini 4 ditambah dengan 5 itu adalah 9, 10, 11, 10,5 ada di bagian sini. Itu adalah median ya. Berarti jelas langsung, karena ini tunggal langsung aja 7 adalah mediannya. Next adalah modus. Data yang paling sering muncul berarti frekuensi terbesarnya itu adalah data 8 ya. Oke, contoh yang nomor 3. Diketahui nilai ulangan sekelompok siswa sebagai berikut. Nah, nilainya adalah tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, berarti di sini ya, kalian gunakan untuk rumus yang data kelompok. Yang ditanyakan yang A adalah min ya, atau rata-rata. Rumusnya untuk data kelompok adalah sigma fx dibagi dengan n. Berarti kalian tentukan terlebih dahulu x nya itu adalah nilai tengahnya. 31 ditambah dengan 40 dibagi dengan 2, hasilnya 35,5. Nah, di sini intervalnya adalah 10, berarti ini langsung kalian tambah 10 saja ke bawah ya. Nah, kemudian kalian tambahkan kolom lagi di kanannya adalah fx ya. Berarti f dikalikan dengan x. 1 dikalikan dengan 35,5, 35,5 dan seterusnya sampai 4 kalikan 7 5,5, hasilnya adalah 300. Kalian tambahkan kolom sigma di bawah ya, baris sigma. Berarti sigma f nya adalah 20, sigma fx nya adalah 1188 ya. Berarti kita peroleh 1188 dibagi dengan 20, hasilnya adalah 59,4. Oke, silakan nanti dibandingkan dengan cara rataan sementara ya.
ambil sementaranya, kalian gunakan yang mana ya. Oke, di sini karena datanya itu barisnya ada 5, kalian gunakan tengah-tengah saja. Sebelumnya buat nilai tengahnya terlebih dahulu ya. Rataan sementaranya ada di baris yang ketiga ya, berarti kita tambahkan kolom bantuan D ya, karena di sini rataan sementaranya adalah 55,5, berarti ini 0 ya. Ke atas berarti 45,5 kurangi 55,5, hasilnya adalah negatif 10, kemudian negatif 20 ya, ini berinterval, berarti kemudian ini 0 ditambah 10, kemudian ini ditambah 10 jadi 20. Selanjutnya kalian tambahkan kolom FD ya, berarti F dikalikan dengan D, hasilnya adalah negatif 20, negatif 50, 0, 70, dan 80. Selanjutnya kalian buat kolom sigma. Cukup kalian tambahkan frekuensi dengan FD. Masuk ke rumus, X bar S nya itu adalah tadi 55,5 ditambah dengan sigma FD 80 dibagi dengan 20. Hasilnya adalah 55,5 ditambah dengan 4, 59,4. Sama ya untuk cara 1 dan cara 2, silakan yang lebih mudah yang mana. Oke, kemudian untuk median ya, nilai tengah data kelompok. Data ke N dibagi 2, berarti data ke 20 dibagi 2 adalah data ke 10. 1 tambah 5 6, 6 tambah 3 itu adalah 9 ya, berarti 10 ada di sini ya, 61 sampai dengan 70 ya, itu adalah kelas mediannya. Nah, rumusnya adalah TB ditambah dengan setengah N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi kelas median dikalikan dengan panjang kelas. Nah, tepi bawah ingat bukan 61 tapi dikurangi dengan 0,5, 60,5. Kemudian ditambah dengan setengah N itu adalah tadi 10 dikurangi dengan FK, berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sebelumnya berarti 3 tambah 5 tambah 1, hasilnya adalah 9 dibagi dengan 7 frekuensi kelas mediannya kalikan dengan panjang kelasnya itu adalah 10 ya. Dari mana 10? 50 kurangi 40 atau 80 kurangi 70 atau 41 kurangi 31. Banyak cara untuk mengetahui panjang kelas. Berarti hasilnya adalah 60,5 ditambah dengan 10 dibagi dengan 7. Hasilnya adalah 60,5 ditambah 1,428. 2 digit di belakang koma 1,43, berarti hasilnya adalah 61,95. Untuk modus itu adalah data yang paling sering muncul, berarti frekuensi terbesar itu adalah modus ya. Nah, rumusnya adalah TB ditambah D1 dibagi dengan D1 ditambah dengan D2 dikalikan dengan panjang kelas. Tepi bawahnya ini adalah 60,5 ditambah dengan D1 berarti 7 dikurangi dengan 3, hasilnya adalah 4 per D1 nya tadi 4 sama ya, ditambah dengan D2 7 kurangi 4 itu hasilnya adalah 3 kalikan panjang kelasnya adalah 10, hasilnya 60,5 ditambah 40 dibagi dengan 7, hasilnya adalah 60 ditambah 5,7142 dibulatkan 2 digit berarti adalah 5,71, hasilnya adalah 66,21. Oke, tadi adalah penjelasan untuk materi kita. Selanjutnya untuk tugasnya silakan bisa diselesaikan ya.
dan dikumpulkan pada menu Simple 12. Oke, semoga materi ini bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian ke depannya. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.